semuanya bahasa Jerman. Solusinya banyak-banyak ngomong, banyak-banyak belajar, banyak-banyak ngerti. Kan kalau di sini orangnya ceplos-ceplos kan, nggak ada kayak yang orang Indonesia basa-basi atau bilang yang baik-baik. Di sini mah kalau kamu jelek atau ngerjain tugasnya nggak benar ya bakal bilang, ini ngapain sih kamu gitu gini-gini. Habis itu akunya kan kayak masih orang Indonesia banget, jadi baper. Jangan merasa kayak nggak percaya diri dulu gara-gara misal aku pakai kostum, ntar aku bisa nggak ya, misal kalau ada mimpinya jadi perawat, ntar bisa nggak jadi perawat, itu jangan-jangan ntar aku lupa. Sebenarnya kayak jangan terlalu mikir terlalu panjang, terlalu kenapa harus kita cari-cari masalah gitu. Jadi mau dimasalahin gara-gara kerudung. Dan live journey kali ini kita udah ngundang nih, kita mau dengerin inspirasinya dari Mbak Selvi. Oke, ya Mbak Selvi, kita langsung perkenalan mungkin dari Mbak Selvi atau sedikit dari aku ya, mungkin aku mau prolog sedikit. Di live YouTube kali ini kita ngundang Mbak Selvi. Jadi Mbak Selvi ini asli Kendal ya Mbak Selvi? Bener ya? Iya. Oke, asli Kendal, terus background-nya dan D3, bener Mbak Selvi? Iya bener Mbak. Oke, ya dan Mbak Selvi ini adalah alumni IJ tahun 2018 dan yang aku sempat kaget juga ternyata Mbak Selvi pernah ikut seminar kita di Bandung ya Mbak? Iya, aku pernah ikut seminar di Bandung waktu itu sama temanku, karena kan pas lagi kayak baru-baru jadi kayak semangatnya nih. Oke, dan itu benar-benar datang ke Bandung dari Kendal. Iya benar. Datang ke Bandung dari Kendal. Terus waktu itu kayaknya pertama kali atau kedua kali ke Bandung. Terus habis itu kita kan sama-sama kerja, aku sama temanku. Kita janjian mau ikut seminarnya YIJ kan, kita janjian, terus waktu itu kita sama-sama kerja dan kayak harus izin kerja gitu loh. Dan tahu gak izin kerjanya itu izin kerja, tapi gak bilang buat ikut seminar YIJ atau au pair atau apa, cuman kayak bilang mau ke Bandung ada alasan, karena kan kayak masih, ya maksudnya keluarga atau siapa kayak masih nggak tahu apa sih au pair, ngapain sih gitu. Waktu datang ke seminar YIJ itu benar-benar membuat terbuka pikiran Mbak Selvi tentang au pair sendiri? Iya Mbak, karena kan sebelumnya kayak masih nggak tahu banyak atau kayak cuman baca-baca di blog atau di YouTube atau apa, tapi kayak nggak tahu gimana kesananya secara langsung gitu. Dan ikut seminar kayak lebih tahu, terus kayak bisa lebih tanya-tanya kan, karena kan ada narasumbernya, terus ada yang tahu. Berarti kesel dong ya, belain dari Kendal terus Semarang berarti ya, naik keranya terus turun di Bandung ya, ikut seminar YIJ. Enggak lah, nggak nyesel Mbak, malah bagus sih, tambah semangat. Oke, good. Ya, Mbak Selvi, sebelum nih kita lebih jauh untuk ngebahas ke belakang. Jadi teman-teman semua udah kenal ya Mbak Selvi, alumni IJ kita, alumni pair sebelumnya, dan sekarang ini udah lewati FSO dan lagi di Ausbildung ya Selvi. Benar. Oh ya Mbak, aku boleh nggak sih nyapa teman-teman YIJ atau apa namanya Mbak, sahabat YIJ? Boleh banget, boleh disatu teman-teman YIJ-nya. Kita apa namanya Mbak? Kawan YIJ tau Mas Selvi? Apa? Kawan YIJ? Kawan YIJ. Kawan? Apa Mbak lagi Mbak? Kawan YIJ. Iya. Halo kawan YIJ. Kawan, iya oke. Iya. Halo kawan YIJ, wah seneng banget nih aku diundang Mbak Ayu buat ngobrol atau sharing sama kalian semua. Aku excited banget sih Mbak, semua seneng banget sih pas Mbak Ayu ngabarin kayak, Mbak kapan ada waktu dan lain-lain. Akhirnya kesampaian. Bersyukurlah, akhirnya kita bisa dipertemukan lagi lewat live ini ya. Ya aku seneng sih kayak masih bisa komunikasi sama teman-teman YIJ, anak YIJ, sama Mbak Ayu juga dan lain-lain. Pasti kan tambah banyak kan ya Mbak ya, yang di YIJ kan ya Mbak. Ya tambah berkembang atau alhamdulillah. Ya di sini aku punya
catatan buat Mbak Selvi. Jadi Mbak Selvi waktu pas di form pendaftaran YIJ juga menuliskan gitu bahwa saya bukan orang yang pintar dalam pelajaran, makanya harus bekerja keras untuk memahami materi selama kuliah. Dan berhasil. Selama ujian teori, saya nggak ketemu meskipun nilai pas-pasan. Selama ujian praktek hanya mengulang sekali. Jadi, apakah seperti itukah Selvi mendescribe diri Mbak Selvi selama kuliah? Iya, karena aku tahu sendiri kayak aku tuh buat pelajaran memang nggak pintar, otaknya tuh nggak ada cerdas-cerdasnya. Cuman kayaknya aku pikir kayak ada hal lain yang bisa aku lakukan, kayak ya udah nggak apa-apa emang otakku pas-pasan gitu kan. Tapi kayaknya aku masih bisa nih bertahan, aku masih bisa nih kalau aku belajar terus, atau kalau aku pokoknya berusaha deh gimana caranya biar aku pas waktu kuliah, berarti gimana caranya biar aku bisa bagus di tempat kuliah atau nilainya bagus lah, atau paling nggak usah remedi lah. Dan kalau bisa bilang semangat nih bener-bener ngef banget waktu Mbak Selvi belajar bahasa Jerman. Iya. Selama 3 bulan belajar YIJ. Iya, sebenarnya waktu dulu kuliah pun juga hampir kayak gitu. Aku kan emang belajarnya malam kan Mbak, lebih banyak malam. Jadi ya udah aku lebih banyak ngebut di malamnya. Jadi kayak entah siang, pagi, siang, sore gue ngapain atau tidur atau apa, yang penting aku malam belajar gitu. Udah mau jungkir balik kayak apa ya udah, yang penting berusaha belajar gitu. Oke. Berarti Mbak Selvi mematahkan sebuah teori nggak sih yang bilang kalau ke Jerman itu harus pintar banget gitu, dan harus punya dari segi materi juga harus cukup gitu, dari lagi harus ada di kepintaran otaknya ada gitu. Iya, aduh kalau gitu mah aku kalau patokannya itu kayaknya aku nggak bisa ke Jerman Mbak. Mungkin dulu juga itu yang aku pikirin gitu. Waktu SMA pertama kali ada kepikiran ke luar negeri itu waktu SMA, dan itu tuh kayak waktu itu aku masih taunya yang beasiswa gitu Mbak. Emang kan ada kayak seminar kuliah ke luar negeri gitu kan. Nah aku ikut aja itu, terus tahu ternyata harganya tuh mahal banget, kan ratusan juta atau berapa tuh, kayak ya udah aku cuman berhenti di seminar itu doang karena ya mahal banget kan Mbak, nggak bisa kan. Ya udah, terus ya udah itu kayak mimpinya udah tidur gitu aja sih. Terus habis itu kayak terus mau coba lagi nih Mbak, abis kuliah atau kayaknya abis kuliah deh, mau coba lagi, kayaknya ada syarat-syaratnya gitu, kayak kayaknya juga nggak bisa deh, nilaiku juga nggak bagus-bagus amat nih gitu. Kayak coba cari cara lain gitu, kayaknya kayak ketemu maksudnya misal au pair waktu itu kayak nggak sengaja juga kayak lihat syarat-syaratnya dulu nih, mana bisa nggak ya gitu ya. Terus kayaknya ternyata syaratnya bahasa Jerman doang kan waktu itu kan Mbak. Ya udah kayaknya ya udah di syaratnya nggak terlalu maksudnya dari segi nilai, maksudnya kalau dari segi otak nggak terlalu berat-berat amat nih, dan nggak harus lihat dari yang nilai-nilai kemarin. Bukan masalah nilai akademik ya berarti ya. Ini udah pernah diceritain sebenarnya. Jadi kalau misalkan kenapa sih kita sebenarnya mengundang Selvi untuk menceritakan The Life Untold ini, karena memang teman-teman juga banyak request sebenarnya. Di YouTube IJ ada video keberangkatan Mbak Selvi waktu di bandara, dan Mbak Selvi pada itu menceritakan sedikit tentang pengalamannya Mbak Selvi waktu Mbak Selvi sempat ada rencana, bukan rencana tapi memang udah berangkat ya Selvi ya, berangkat ke Arab Saudi untuk bekerja sebagai perawat. Dan kalau aku udah mungkin kalau kalian udah menonton videonya juga, Mbak Selvi udah sedikit menceritakan juga di situ. Kalau itu awalnya Mbak Selvi diajak oleh saudara yang dari Arab, tapi ternyata beda agensi gitu kan. Ketika Mbak Selvi berangkat Arab waktu itu, visanya pas transit di Kolombo ya, itu ternyata bukan visa pekerja ya, tapi visa berkunjung gitu. Dan ternyata setelah di cross check lagi bahwa di Arab Saudi saat itu tidak menerima untuk bekerja sebagai perawat ya katanya gitu. Dan
setelah dicari tahu sampai hampir 14 hari di Lombok, baru tahu bahwa ternyata itu hampir berarti menjadi salah satu korban untuk seperti human trafficking kayak gitu Mbak Selvi gitu. Nah ini mungkin juga kenapa kita ngundang Mbak juga, karena sedikit kita pengen bahas tentang itu juga Selvi. Udah ada sekitar hampir 600 penonton di ya IG yang nonton video Mbak Selvi juga, dan mereka juga banyak mention ke kita bahwa mereka sangat bersyukur banget gitu bisa lihat video itu, karena mereka jadi bisa semangat lagi, kayak mereka punya kegagalan-kegagalan tapi mereka mencoba. Oke, jadi intinya satu lagi Mbak Selvi yang mau tanya, apa yang membuat Mbak Selvi pada akhirnya pengalaman yang Mbak Selvi alami ini mungkin bisa jadi satu pengalaman yang memori yang kelak ya, ibaratnya ini memori yang menakutkan gitu. Mungkin buat sebagian orang ada yang mereka akhirnya down dan mereka ya udah benar-benar trauma banget, mereka udah nggak pernah mau coba lagi buat bisa pergi keluar gitu kan. Dan tapi Mbak Selvi sendiri ini pada akhirnya melepas masalah itu dan bangkit ya untuk bisa pergi ke negara lain. Contohnya ya sekarang kan memang gitu. Apa sih membuat Mbak Selvi move akhirnya? Sebenarnya kayak pelajaran kemarin itu, kayak kejadian kemarin itu kayak jadi pelajaran yang berharga banget sih buat aku, Mbak. Karena dari situ kayak aku jadi banyak belajar, dari situ kayak aku jadi harus lebih berhati-hati, lebih berusaha, maksudnya lebih banyak kerja keras, dan kayaknya menurutku nggak ada yang kejadian, maksudnya walaupun itu kejadian buruk, nggak ada yang bikin kita, nggak ada yang kayak jadi penyesalan. Aku pikir itu kayak jadi pelajaran hidup aja buat aku, dan kayak buat aku kayak lebih semangat aja. Karena Mbak kalau dilihat itu emang kayak buat aku kayak serem banget dan kayak pahit banget, dan kayak sebenarnya kayak nggak mau bahas sebenarnya. Cuman aku pikir kayak ya udah nggak apa-apa, aku share gitu kan, biar kayak yang lain juga bisa lebih berhati-hati gitu. Maksudnya kayak apapun gitu, mau kemanapun kayak lebih di cross check lagi aja sih gitu. Terus ya Mbak, kalau aku lihat-lihat itu ya, kalau aku jadi patokan aku kayak jadi nggak kemana-mana dong Mbak. Aku jadi nggak ngapa-ngapain dong Mbak. Sedangkan kayak aku pikir masih ada mimpi aku yang lain yang masih bisa nih diwujudin gitu. Kayak lebih balik ke kayak balikin semangat diri lagi. Tapi waktu itu peran keluarga bagus sih Mbak, karena waktu itu kan habis pulang masih down. Terus tapi dari keluarga tuh kayak aku tuh masih kayak yang ngurung diri di kamar, sih kayak yang nggak ngapa-ngapain di kamar aja gitu kan. Terus ibu aku bilang, ini ada lowongan ini nih, mau nggak gitu? Boleh coba deh, boleh. Udah dari situ tuh, maksudnya diajak ibu buat kegiatan atau diajak ibu buat kayak ngelakuin hal yang lain, atau diajak ibu buat keluar rumah gitu tuh jadi kayak dari situ tuh aku kayak jadi move-nya tuh kayak lebih aktif lebih positif gitu loh Mbak. Jadi kayak ya udah deh yang kemarin, ya udah deh aku masih pengen yang lain, ya udah aku kerjain aja yang lain yang masih bisa. Oke. Ya intinya apapun pengalaman yang kurang mengenakan, jangan pernah dijadiin beban kali ya. Jangan pernah patah semangat ya. Karena kayak masih banyak jalan menuju rumah. Kayak kamu punya mimpi apa, coba aja. Kayak aku pengen misal mimpi ke Jerman atau kemanapun, kayak ya masih banyak jalan kok menuju Jerman, masih banyak menuju negara-negara lain dan mimpi-mimpi yang lain gitu. Pasti bisa kok, asal dicoba aja gitu. Kayak pasti kan kalau kita banyak nyoba kayak jadi tahu gitu loh Mbak, jalan mana sih yang kira-kira bisa, mana jalannya yang nggak bisa gitu. Halo Kak, kalau lulusan SMK cowok bisa ikut au pair atau tidak ya? Atau cuma bisa ikut Ausbildung? Halo, sebenarnya bisa ikut au pair sama FSH kan. Entah itu karena FSH sama au pair tuh dia nggak mandang pendidikan apa, mau kamu kuliah atau SMP SMA itu nggak apa-apa. Yang penting masih memenuhi persyaratan kayak umur,
sertifikat bahasa mana yang dibutuhin kayak gitu sih. Kalau dia cowok mungkin lebih ke efficient kali ya Mbak ya, karena peluangnya lebih banyak di efficient ketimbang au pair kalau dia cowok. Benar. Ya itu juga sih jadi alasan Yeija terima au pair cowok, karena cari GF-nya lumayan susah banget. Ya benar-benar susah Mbak. Raven sama Mbak Selvi nggak sih? Ya kan? Iya, Raven satu Raven angkatan. seangkatan berarti kan? Iya. Dia efficient Iya juga. gitu. Dia Raven juga kita ini ke effort kan, bukan ke apa au pair. Tapi secara bisa atau enggaknya bisa aja. Cuman maksudnya sulit aja buat dapet guest family, dan kebanyakan lebih mungkin prospeknya kebanyakan buat lebih ke Ausbildung atau ke FSJ. Aku juga ada teman au pair cowok, cuman kayak jarang gitu Mbak. Bisa kalau Mbak Ayu bilang bisa tuh bener bisa, cuman kayak ya itu maksudnya peluangnya sedikit. Kalau mau nunggu lama juga, kalau berani, kalau mentalnya siap ya silakan aja, karena kan tahu sendiri Mbak cari GF kan nggak gampang gitu kan. Ketemu yang cocok kan juga nggak gampang kayak gitu sih. Dan Mbak termasuk yang udah sempet cari GF lewat situs online sebelum Yeija ya? Udah, iya. Udah coba-coba sebenarnya kan, cuman kayak ya udah coba-coba aja, ternyata nggak ada respon. Oke, kita move lagi. Next dari MFHDT 10102, selama Ausbildung di rumah sakit di Jerman, apakah kamu mau menjadi dokter atau perawat? Maksudnya Ausbildung di rumah sakit jadi dokter apa jadi perawat? Pertanyaannya kayak gini ya. Jadi perawat. Kalau Ausbildung nggak ada dokter. Kalau dokter tuh studium kayak sekolah. Begitu. Oke. Nah, ngapain aja perawat Ausbildung di rumah sakit sebagai perawat itu ngapain aja? Mungkin kerjanya belajar. Itu belajar keperawatan gitu Mbak. Jadi kayak kita kan pergi ke sekolah sama magang gitu. Jadi pas awal-awal ya kita dikasih pelajaran dulu teori keperawatan gitu loh Mbak. Ntar pas waktunya magang coba dipraktekin kayak gitu sih. Kalau mungkin SMK atau pas waktu sekolah profesi, kan aku juga pernah kayak sekolah bidan gitu kan, dan kayak ada teman-teman juga yang sekolah perawat dan kayaknya hampir sama kayak gitu. Cuman susahnya di sini pakai bahasa Jerman, di sana pakai bahasa Indo. udah yang pertama bahasanya. Ini bahasa Mbak Selvi sendiri bisa Ausbildung di bidang perawat ini, gimana caranya? Apa FS-nya juga sempat di bidang yang sama seperti Ausbildungnya Oda? Iya, tapi beda juga karena kan dulu aku FS di Panti Jompo kan, dan kita lebih banyak kerja di bagian dapur. Terus sempat juga di kayak bantuin yang maksudnya bagian ngurus-ngurus orang tuanya, cuman nggak banyak gitu. Dan kayak belum bener juga. Terus aku bisa lihat di bagian sebagai koki, Oda? Enggak, bagian yang kayak nyiapin makanan gitu loh, Mbak. Jadi kan ada kayak ruangan kayak ada apa sih namanya? Stasiun sendiri gitu kan. Nah, kita bagian dapurnya kayak nyiapin makanan buat makan pagi, siang, malam kayak gitu sih. Terus entar kalau kayaknya setelah 6 bulan aku kayak baru bantuin ngurus-ngurus orang tuanya gitu deh. Udah, terus kayak aku pikir kayak kok aku nyaman, maksudnya nyaman kayak gitu dan suka, dan aku ngerasa kayak FS tuh cepet banget gitu loh, walaupun itu setahun kayak cepet banget. Tuh ngerasa kayak kayaknya aku suka nih, aku nyaman di bidang ini, dia udah aku pengen lanjutin gitu. Maksudnya di bidang yang keperawatan gitu. Oke. Apa aku mau pertanyaan nggak sebelum kita bahas yang dulu sedikit? Mungkin kamu pengen Ausbildung bidangnya itu yang familiar di Jerman itu apa aja sih sebenarnya? Yang apa? Yang apa Mbak? Yang orang-orang Indonesia itu pada join di program tersebut. Banyak kan di sini yang bidang keperawatan. Dulu itu ada perawat panti jompo, perawat anak kecil, sama perawat orang sakit kan. Kalau sekarang jadi satu, terus nanti di akhirnya paling kita penjurusan gitu mau kemana. Terus ada bagian koki, terus ada hotel, terus ada apa lagi, banyak kan itu sih, koki, hotel, ada apa lagi Mbak? Ada lagi deh. Kayak sekarang ada bagian cemi gitu, soalnya Anes di bidang cemi gitu kan.
Udah deh. iya. Aku ada juga. Aneh kali, guys. Terus ada juga lagi di bagian supermarket gitu loh. Jadi kasir supermarket atau yang kayak kerja di supermarket gitu. Dan itu kayak peluangnya banyak. Sebenarnya di sini peluangnya banyak sih Mbak, kalau mau, maksudnya kalau emang ada minat dan kayak ada ketertarikan di situ gitu. Tergantung kayak minatnya di mana, tertariknya di mana. Gitu. Oke. Dan sebenarnya kalau buat kalau misalkan Mbak Selvi waktu sebelum bisa Ausbildung di perawat ini, di rumah sakit ini, apply itu pas kapan? Karena kan maksudnya nggak bisa dong pas udah misalkan tinggal 3 bulan lagi baru apply gitu. Di masa di bulan keberapa waktu FSHOT? Sebenarnya kan ada bukaan sendiri kan kalau Ausbildung, kalau yang bidang perawat biasanya bulan April sama September. Itu sekolahnya udah mulai. Jadi sebelum sekolah mulai itu kan udah ada wawancara kan. Jadi kalau bisa sih satu bulan atau 2 bulan sebelumnya tuh sebenarnya nggak apa-apa selama masih belum masa sekolah gitu. Tapi kalau aku dari aku sendiri, aku udah mulai daftar itu 3 bulan atau 4 bulan setelah aku masuk FSHOT. Jadi aku masih punya banyak waktu setengah tahun. Jadi sebelum aku kayak 6 bulan sebelumnya tuh sebenarnya aku udah daftar. Karena kayak biar lebih santai gitu loh Mbak. Jadi kayak misal aku kayaknya Desember atau Januari aku udah masukin lamaran-lamaran, dan setelah itu kayak emang belum dibalaskan karena emang kayak masih lama gitu kan. Oke, di sini ada Hilda Marianti Kanisa. Kak mau tanya, pas ikut au pair pakai sertifikat A1, A1 atau A2? Aku pakai A1. Oke, udah ya. Pertanyaannya jawabannya Jawab ya, Hilda Marianti yang masih nonton. Oke. Yang kedua ada Iza Putra. Kita bisa perbedaan distribusi sana nggak ya? Apa? Mbak Selvi, kita bisa tahu nggak perbedaan file-file di Jerman sama di sini? Apa sih Mbak? Aku nggak mudeng. Apa sih pertanyaannya? Oke, nggak bisa nih. Oke, next. Chris Silver, usia maksimal berapa Kak untuk ikut program ini? Program apa nih? Program Ausbildung. Kalau pas au pair kayak maksimal kan 26 ya Mbak ya. Kalau Mbak Ayu lebih tahu nih, pokoknya 26. Terus sekarang enaknya tasen gelnya uang sakunya udah 280. Oh, 80. Aku tuh ikut seneng gitu loh Mbak. Aku pas tahu gajinya aku tuh aku ikut seneng walaupun aku udah nggak lagi au pair gitu. Udah terus FSHOT kayaknya. Ya udah au pair nih. Jangan, enakan Ausbildung. Gedean kan Ausbildung. FSHOT kayaknya nggak ada batasan usia, karena kan kalau FSHOT tuh kayaknya 26 atau 27. Tapi sebenarnya setelah itu walaupun usianya lebih dari itu ada juga program lain namanya BFD, dan itu hampir sama kayak FSHOT. Kalau Ausbildung nggak ada. Ya, kalau Ausbildung sih nggak ada batas usia nggak sih Ausbildung? Nggak ada. Dan ada yang kayak di sini ikut Ausbildung tuh usianya udah lebih dari 40 tahun atau 40-an tuh kayak wow, keren. Oh, oke. Oke, yang terakhir, pertanyaan terakhir ada Yarun. Tantangan yang paling kesan dan solusinya. Oke, yang terakhir. Tantangan yang paling berkesan. Tantangan itu berkesan dan solusinya apa? Solusinya selain kuat. Aku sebenarnya punya 2 tantangannya. Yang pertama bahasa Jerman. Solusinya banyak-banyak ngomong, banyak-banyak belajar, banyak-banyak arti. Udah. Yang kedua ada lagi, kan kalau di sini apa ya, orangnya jujur kan Mbak, sih ceplas-ceplos kan, nggak ada kayak yang orang Indonesia basa-basi atau bilang yang baik-baik. Di sini mah kalau misalnya kamu jelek atau kalau kamu ngerjain tugasnya nggak benar ya bakal bilang, ini ngapain sih kamu gitu gini-gini. Habis itu akunya kan kayak masih orang Indonesia banget gitu kan, ngerasa kayak kepikiran aja gitu, jadi baper, dan itu kayak udah jangan dipikirin atau kayak nggak karena pas FSHOT juga sempat kayak gitu sebentar gitu, kayak ngerasa orangnya kayak gini ya, gini kayak
ngapain gue pikirin ya, aduh udah nggak usah dipikirin deh, udah pokoknya udah gitu aja. Habis gimana kalau dipikirin terus mah nggak selesai. Iya, kalau aku boleh nambahin dikit ya sih, tantangan untuk mbak selfie au pair juga kan, Itu juga sempat kayak yang kalau telepon aku tuh Mbak Ayu, Geva lagi cekcok sama suaminya. ya pernah juga kayak gitu, dan aku merasa kayak juga aku ya. merasa bersalah Untuk gitu, Mbak. membuat deal sama Ya pas itu juga, dan aku ngerasa bersalah padahal aku nggak ngapa-ngapain Mbak, cuman dengerin mereka gitu doang. Dan itu kayak ya buat solusinya sendiri, nggak usah dipikirin. Terus aku kalau habis kerja aku kayak nonton film atau dengerin musik, atau aku langsung pasang headset, jadi aku tidak tahu apapun lagi. Gitu sih. Tapi paling kalau ada masalah kayak gitu nggak usah ikut campur sih Mbak. Kalau kayak nggak ikut campur aja urusan mereka. Oke. Selama nggak ada hubungan sama kita, nggak perlu kita pikirin ya. Bener. Oke. Terus kalau belajar selama sekolah waktu Osbildo di Brookshire sendiri itu juga tantangan. Apa Mbak? Iya itu juga. Aku kan maksudnya bahasanya kan otomatis bahasa kesehatan kan. Nggak semuanya aku paham. Ya udah, habis itu kayak pulang-pulang kayak ngartiin gitu. Kalau ada tugas aku artiin dulu biar aku paham ini suruh ngapain gitu. Baru kayak bisa ngerjain tugasnya. Walaupun kayak lebih lama ngerjainnya. Rasa puas karena akhirnya gue tahu ini maksudnya apa. Karena kalau orang Jermannya sendiri kan otomatis nggak perlu ngertiin dong Mbak. Mereka tahu kayak oh tulisannya kayak gini harus ngapain tahu. Lah kalau aku atau kalau kita yang kayak yang Ausländer yang bahasanya pas-pasan kayak masih apa ini? Aduh, gitu. Itu sih, tapi paling kayak Mbak Selvi, aku penasaran nih. Mbak Selvi di bidang perawat pakai koftu? Iya, aku pakai kerudung. Dan itu nggak masalah. Nggak masalah di daerah München, kota besar? Enggak, ya justru di kota besar harusnya nggak jadi masalah. Kenapa harus jadi masalah gitu? Malah sebenarnya kalau kayak gitu aku pernah juga ngerasa kayak insecure gitu loh, kayak nggak yakin gue bisa nggak sih gitu. Tapi ternyata pas aku tanya di pas wawancara kan kita juga bisa tanya gimana aku pakai kostum mana Mas. Sebenarnya mereka tuh nggak nanyain kan soal itu, karena sebenarnya pas waktu wawancara itu kita nggak boleh ada diskriminasi gitu loh Mbak, soal agama atau soal keluarga gitu. Tapi kan waktu kita membuktikan ya. Terus waktu ngelamar kerja, Mbak. Waktu aku ngelamar masukin lamaran gitu kan aku pakai koftus juga kan, ngasih foto. Jadi sebenarnya kayak mereka manggil kita wawancara itu juga mereka udah tahu konsekuensinya kalau kita mau pakai kerudung. Kayak jangan merasa kayak nggak percaya diri dulu gara-gara misal aku pakai kostum ntar aku bisa nggak ya, misal kalau ada mimpinya jadi perawat ntar bisa nggak jadi perawat, itu jangan-jangan ntar aku lupa. Sebenarnya kayak jangan terlalu mikir terlalu panjang, terlalu kemana-mana sebelum kayak tahu kayak gimana. Dan sebenarnya kayak aku lamar-lamar pun kayak nggak ada masalah sebenarnya kalau aku nanyain sendiri gitu kan, malah nunjukin kayak nggak yakin gitu nggak percaya diri sendiri gitu loh Mbak. Kayak ya udah lakuin aja gitu. Mereka juga nggak masalahin, ya udah kenapa kita harus masalahin kenapa harus kita cari-cari masalah gitu. Jadi mau dimasalahin gara-gara kerudung. Oke. Dari kami terima kasih banyak. Semangat. Oke, terima kasih banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terus Mbak Selvi, terima kasih.